Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan di dalam kehidupan kita. Kita menyadari kalau kita boleh ada hingga saat ini, semua adalah karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan mari saudara kita mengawali hari kita dengan kita datang kepada Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Nya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa untuk memohon hikmat pimpinan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada hingga saat ini dengan berbagai macam kebaikan yang terus kami rasakan. Kami menyadari itu bukan karena kami layak di hadapan Tuhan, bukan karena jasa-jasa atau perbuatan baik kami, tetapi semata adalah karena anugerah-Mu. Dan kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Pagi ini kami hendak membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah firman yang kami baca sungguh boleh berbicara dan boleh menolong kami untuk hidup berkenan di hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, di dalam kehidupan ini, saudara mungkin kita pernah mengalami yang namanya kegagalan. Ada banyak hal yang mungkin kita alami atau rasakan kegagalan itu ya saudara. Misalnya di dalam studi kita misalnya. Kita mungkin dulu pernah mendapatkan nilai yang jelek, atau bahkan kita mungkin pernah ada di situasi kita tidak naik kelas, atau kita harus mengulang mata kuliah karena kita mendapatkan nilai yang jelek. Kita gagal untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah saudara, mungkin kita juga pernah gagal misalnya di dalam apa saudara? Di dalam membangun relasi dengan seseorang. Atau mungkin kita pernah gagal ketika kita merintis usaha, pekerjaan. Ada banyak macam saudara, kegagalan-kegagalan yang mungkin saudara dan saya pernah alami. Nah, tetapi saudara, di dalam kegagalan ini, apa yang kita pernah alami ini, saudara, kita diperhadapkan dengan satu pilihan, yaitu apa saudara? Bagaimana kita memandang sebuah kegagalan itu? Apakah saudara kita memandang kegagalan itu dengan porsi yang tepat, atau dengan pemahaman atau konsep yang tepat? Bahkan saudara, kalau kita mau ambil refleksinya, perenungan untuk kita, apakah saudara di dalam peristiwa kegagalan-kegagalan itu, saudara kita melihat atau kita tetap melihat bahwa Tuhan tetap pegang kendali di dalam kehidupan kita, atau jangan-jangan yang kedua, ketika kita mengalami kegagalan, kita merasa bahwa Tuhan tidak lagi menyertai atau memberkati kita. Nah, saudara, kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan semacam ini. Dan firman Tuhan pada pagi ini hendak menolong kita untuk kita bisa melihat bahwa di balik kegagalan masih ada harapan bagi kita. Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 menasehati jemaat Galatia agar jangan jemu-jemu berbuat baik. Ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan iman ada kemungkinan besar kita merasa lelah, kita merasa bosan, atau mungkin kita ingin menyerah karena kita menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan, bahkan kita menghadapi kegagalan demi kegagalan. Nah saudara, Rasul Paulus mengingatkan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ketika engkau gagal, ketika engkau merasa lelah, ketika engkau merasa ingin menyerah karena berbagai macam kesulitan yang engkau hadapi, jangan tinggalkan itu, jangan berhenti.
Ketika hasil baik, ketika apa yang kita rindukan, impikan belum datang, tetap jangan berhenti. Jangan merasa jemu, jangan merasa lelah, jangan menyerah. Kesetiaan kita di dalam mengerjakan semuanya itu tentu akan berdampak. Saudara, Rasul Paulus memahami bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang percaya adalah perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, kesulitan, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya mungkin saja kita mengalami kegagalan yang tampaknya membuat usaha kita sia-sia. Namun saudara, Rasul Paulus mengingatkan ketika kita tetap bertahan, kita tetap setia mengerjakan dengan maksimal, dengan baik. Saudara, Rasul Paulus memberikan penghiburan dan pengharapan. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Saudara, ini berbicara tentang waktu Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya itu adalah kairos, bukan waktu manusia atau kronos. Hasil dari kebaikan dan kesetiaan seringkali tidak langsung terlihat, tetapi saudara perhatikan, Rasul Paulus beriman dan ia membagikan hal ini. Tuhan menjanjikan bahwa pada waktunya, dengan satu syarat saudara, jika kita tidak menjadi lemah itu ya, kita akan mendapatkan apa yang terbaik itu, yang Tuhan anugerahkan itu. Jadi kegagalan bukanlah akhir, tapi bagian dari proses Tuhan untuk membentuk hidup kita, menguji ketekunan kita. Dan pada puncaknya adalah bagaimana Tuhan membawa kita pada pengharapan yang sejati di dalamnya. Dalam Injil, saudara, kita melihat bahwa salib yang nampaknya adalah kegagalan terbesar menjadi jalan kemenangan kekal. Saudara, mari kita melihat, kita mengarahkan pada hal ini. Ketika kita mengalami kegagalan di dalam kehidupan ini, saudara, jangan berhenti, jangan lelah, jangan bosan, jangan menyerah. Tetap saudara, kita terus bertahan, mengusahakan yang terbaik. Sehingga apa saudara? Sehingga pada waktunya, pada waktu Tuhan, kesetiaan kita, ketekunan kita, pengharapan kita, saudara, Tuhan akan jawab dengan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jangan menyerah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang kami boleh renungkan pagi ini. Biarlah firman ini boleh menolong kami di dalam menghidupi hari-hari kami. Mampukan kami Tuhan, kami serahkan hidup ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.